Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwati wa akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian masih yang terkait dengan barzakh, syiddatul maut wa sakaratihi. Gimana dahsyatnya kematian, dan kematian itu ada sakaratnya, atau bahasa kita sakratul maut. An Abi Amr Dakwan maula Aisyah, dari Abi Amr Dakwan mantan hamba sahayanya Aisyah. Akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul, dia pernah menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallam tufiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahari wa nahari. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku dan di hari giliranku. Wafat di rumahku dan di hari giliranku. Dan beliau wafat berada di saat dipelukanku. Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi inda mautih. Dan di saat beliau wafat, Allah menyatukan antara air liurku dan air liur beliau. Artinya di saat Aisyah mengecup bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu beliau meninggal. Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Di saat sakarat tersebut masuk Abdurrahman. Maksudnya Abdurrahman ini abang atau adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Wa biyadihi siwak. Sementara Abdurrahman itu masuk ke rumahku, ya karena mahramnya, sambil bawa siwak, pegang siwak begini. Wa ana musnidatun Rasulullah faraitu yanzuru ilaihi. Dan aku melihat Rasulullah melihat ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa'araftu annahu yuhibbus siwaki. Dan aku tahu bahwasanya beliau menginginkan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Aku mengetahui bagaimana cintanya, sukanya Rasulullah dengan siwak. Faqultu akhudhu laka fa asyara bi ra'sihi an'am. Aku tanyakan kepada beliau, aku ambil untukmu? Kata Rasulullah, ya, karena beliau sedang sekarat. Kemudian fanawaltuhu fashtadda alaihi, maka aku ambil siwaknya dan ternyata berat, masih keras. Kan kalau kita siwak kan digosokkan, ternyata ini masih keras ujungnya. Faqultu ulayyinuhu laka, aku lembutkan ujungnya. Kata Rasulullah, fa asyara bi ra'sihi an'am. Maka beliau mengisyaratkan iya. Jadi Aisyah lah yang menggigitnya supaya ujungnya itu lembut, bisa dipakai. Falayyantuhu fa'amarrahu. Maka aku lunakkan dan beliau pun mulai menggosok-gosokkan miswak tersebut ke gigi beliau. Wa baina yadayhi raqwah aw ulbah. Di hadapan beliau ada secangkir ataupun segayung lah kita katakannya air. Kemudian fiha ma, dalamnya ada air. Faja'ala yudkhil yadayhi fil ma', maka beliau pun masukkan tangannya ke air. Fayamsahu biha wajahu,
Masukkan air, kemudian beliau usap ke wajahnya. Wa yaqulu la ilaha illallah inna li mautis sakaratin. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu adalah sekaratnya. Jadi ada kesulitannya. Summa nasaba yadahu. Kemudian beliau menegakkan tangannya. Faja'ala yaqul fi rafiqil a'la. Beliau sambil mengatakan rafiqil a'la. Artinya beliau lebih memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qubida wa malat yadahu. Setelah beliau dicabut nyawanya, maka tangannya pun kembali lemes. Jadi ketika seorang itu meninggal, maka pasti ada kepedihan yang dirasakan ketika nyawanya tersebut dicabut, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itu juga ikhwatiddin, hudurus syaitan fil muhtadar, di saat orang sedang sekarat juga didatangi oleh syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Sa'id an Sayfi maula Aflah maula Abi Ayyub an Abi Yasar anna Rasulullah kana yad'u, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal hadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hadam. Artinya meninggal karena ketimpa benda berat, ketimpa lemari misalnya, atau ketimpa pohon misalnya, ketimpa durian misalnya, pokoknya yang tertimpa lah. Wa a'udzubika wa a'udzubika minat taraddi. Aku juga berlindung kepadamu dari taraddi. Taraddi itu jatuh dari tempat yang tinggi. Wa a'udzubika minal gharaqi. Aku juga berlindung kepadamu dari al-gharaq, yaitu mati karena tenggelam. Wal haraq. Aku juga berlindung kepadamu dari terbakar. Wal haram, dari kepikunan. Wa a'udzubika ayyatakhattabani asy-syaitanu 'indal mautih. Ayyatakhabbatani asy-syaitanu 'inda mautih. Dan aku juga berlindung kepadamu dari godaan syaitan di saat kematian. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladiran. Aku berlindung kepadamu dari kematian di saat aku lari dari perang, dan aku berlindung kepadamu kematian dikarenakan sengatan binatang berbisa, atau dari binatang-binatang yang berbisa. Inilah doa Rasulullah SAW, yang diantaranya wa a'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan di saat akan meninggal. Jadi ikhwatiddin, di saat meninggal pun seseorang takkan dibiarkan oleh syaitan. Saya teringat dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat itu Imam Ahmad bin Hanbal mau meninggal, dan di sisi beliau ada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal sedang pegang pegang kain untuk menggunakan mengikat rahang. Di saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang pingsan, dan dia katakan la ba'du la ba'du. Artinya tidak nanti, belum. Dan setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal siuman, sadar. Setelah sadar, apa kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal? Ya abati ma kunta lahasta min qabl. Wahai ayahanda, apa yang anda ucapkan? Apa maksud anda dengan perkataan tadi di saat anda sedang pingsan? Lantas kata Imam Ahmad bin Hanbal, amata tadi, kamu nggak tahu maksudku? Kata anaknya, enggak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tadi itu di saat aku pingsan, datang setan. Setan datang sambil menggigit jarinya, dia katakan, ya Ahmad najauta minni. Ahmad, kamu telah berhasil selamat dariku. Kata Imam Ahmad, la ba'du. Belum.
sampai aku mati, baru bisa dikatakan selamat. Itulah luar biasa setan, ikhwatiddin. Jadi di saat kita, di usia kita terakhir itu malah memang didatangi oleh syaitan. Dia berupaya pada detik-detik terakhir agar kita menjadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin bagaimana dendamnya setan kepada anak manusia sampai detik-detik usianya yang terakhir pun masih. Begitulah dia. Makanya orang yang sekali berimam Ahmad telah mengatakan, enggak, saya belum dikatakan selamat. Belum menang lah kira-kira. Belum menang menghadapimu, nanti kalau aku udah meninggal barulah bisa, disitulah dikatakan game overnya. Beda dengan kita sekarang. Kalau sudah besok meraya, mari menyambut hari kemenangan. Gitu kan? Mari menyambut hari kemenangan. Enggak tahu menang dari apa. Kalau dikatakan menang melawan setan, ya jelas enggak. Orang kenapa? Kalau dikatakan menang melawan setan, nanti kalau udah mati baru tahu menang enggak menangnya. Ini katanya menang dari setan, sementara masih kepingin usianya 1000 tahun lagi. Kapan menangnya? Menang itu kalau sudah meninggal, baru ketahuan menang tidaknya dari setan. Atau menang melawan hawa nafsu. Masya Allah, kalau menang dari bergolakan melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, itu juga kata pemenangnya setelah kapan? Meninggal juga. Ya, kapan menangnya dan menang apa yang dimaksud? Itu ikhwatiddin. Oh, mungkin menang yang dimaksud diterima amalannya. Yakin diterima amalan? Kalau seorang yakin diterima amalan, itu apalagi bertemu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kan doa. Doa berarti belum jelas, belum pasti. Atau ketika bertemu taqabbal, oh jangan, saya terima, masa doa. Begitu. Ya, kan tidak ada yang bisa, ikhwatiddin. Rahimani Allah. Tidak ada yang mampu mengatakan seperti itu. Semua berharap taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan saya juga amalan kalian. Saling doa mendoakan, tandanya belum jelas terima enggaknya. Jangankan kita. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membangun kembali pondasi Ka'bah, dan dia katakan, ya Allah terimalah amalan kami. Ibnu Abil Ward ketika membaca ayat ini menangis dia. Membaca ayat ini menangis. Memang di situ ada kisah sedih apa? Kisahnya kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja sama membangun pondasi Ka'bah. Kemudian dia berdoa, ya Allah terimalah amalan dari kami. Terus di mana sedihnya? Coba kira-kira di mana kisah sedihnya? Ada di situ berpisah antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sedih. Ibnu Abil Ward menangis baca ayat ini. Gimana? Di mana sedihnya kira-kira? Oh, membangun Ka'bah keberatan gitu, batunya. Seorang alim ikhwatiddin, mengapa dia menangis? Tentu ada alasannya. Di mana alasannya ikhwatiddin? Bukan di kisahnya. Ada satu poin yang membuat Ibnu Abil Ward menangis. Apa itu ikhwatiddin? Rahimanallahu wa iyyakum, yaitu di saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dariku amalan kami. Seorang sekaliber Nabi Ibrahim, sekaliber Nabi Ismail, yang mereka bangun adalah Ka'bah, itu pun doanya, ya Allah terimalah amalanku. Artinya mereka juga belum bisa memastikan amalan tersebut diterima. Nabi Ibrahim, apa julukannya? Khalilur Rahman. Rasulullah mengatakan, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, sekarang kalau
antum punya kekasih. Antum punya kekasih. Ya. Punya kekasih enggak? Enggak. Kasihan kali ya. Enggak punya kekasih dia. Hampa dunia ini enggak punya kekasih. Ya. Kalau seorang punya kekasih, kemudian kekasihnya mengatakan, meminta sesuatu yang sanggup dia penuhi dan dia tahu tidak akan bermudarat terhadap si kekasih tersebut. Permintaan tersebut tidak akan bermudarat. Kira-kira dia penuhi nggak permintaannya? Penuhi dong, ya. Namanya juga kekasih. Kalau ada orang mengatakan kekasihnya, tapi setiap kali diminta nggak ada, nggak diberikan, ya. Atau dia minta, kekasih mengatakan, mintalah apa saja, gitu kan? Mintalah apa saja. Kalau seorang kasih pasti begitu. Jangankan minta apa saja. Seandainya rembulan kau minta, akan kubawa rembulan ke pangkuanmu, kan gitu gombalnya biasanya, ya kan? Kan begitu biasanya. Tapi itu kan satu hal yang mustahil. Tapi itu menunjukkan bagaimana cintanya, kasihnya dia terhadap kekasihnya tersebut. Kalau dia mengatakan, adik malam ini kita makan, pokoknya minta apa saja, makan apa saja, terserah berapapun dia, tapi jangan lebih 10.000. Itu minta apa saja tapi jangan lebih 10.000. Itu masalah itu, ya. Pasti seorang kekasih, kalau si kekasihnya meminta dan dia sanggup dan tidak bermudarat, pastilah akan dia penuhi. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Namun ketika dia meminta, dia tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dariku, terimalah amalanku. Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul. Nabi Ismail, Nabi dan Rasul. Yang dibangun bukan rumahnya, yang dibangun adalah Ka'bah, yang sampai sekarang menjadi kiblat kaum muslimin. Itu yang dibangun, bukan apa-apa. Ka'bah yang dibangun. Inna awwala baitu wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia itu di Mekah yang penuh berkah. Itulah Ka'bah. Itu rumah yang Allah bangunkan untuk manusia. Itu yang dibangun, mereka bangun. Kemudian mereka katakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Ibnu Abil Ward menangis kenapa? Ya Allah, sekali itu saja mereka masih khawatir amalan mereka tak diterima sampai mereka berdoa. Apalagi kita. Itu yang dimaksudnya, maka dia sedih. Siapalah kita? Kekasih Allah. Kekasih enggak, belum tahu juga. Nabi enggak, Rasul enggak, wali Allah enggak juga, wali santri paling, wali murid. Namun begitu pun setiap amalan. Cobalah berapa persenlah di antara kita yang ketika masuk satu Syawal terfikir olehnya amal tersebut diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Kan enggak terfikir kita. Kalau sudah hari-hari terakhir itu yang terfikir bukan amalan terima. Gordennya cocok nggak tuh hari raya? Kuenya sudah berapa? Baju barunya? Terus nanti hari raya pertama, kedua nanti wisatanya kemana? Ke Medan atau kebun binatang? Kan itu yang dipikir-pikir. Gak dipikir, apalagi ibu-ibu banyak kali yang dipikirkan. Gorden, sofanya, cat rumahnya, bajunya, masya Allah. Jilbab harus cocok dengan tali pinggangnya, tali pinggang harus cocok dengan tasnya, tasnya harus cocok dengan sepatunya, dan harus matching dengan brosnya. Sebesar mana brosnya? Sebesar pohon kelapa atau buah kelapa atau sebesar begitu? Semua dipikirkan ikhwatiddin. Hari pertama pakai baju apa? Kombainnya apa? Kalau dia hijau, kombainnya pakai warna apa? Begitu ikhwatiddin. Terpikir lagi, amalan terima apa tidak? Malah terpikir-pikir lagi. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ya ikhwatiddin, Imam Ahmad ketika dia sedang sekarat, siapa yang enggak kenal dengan Imam Ahmad? Dalam sebuah kisah ketika ada seorang yang sedang kesurupan, Imam Ahmad tinggal kirimkan sendalnya, katakan pada itu yang kesurupan, ini sendalnya Imam Ahmad. Keluar jinnya.
Coba kita, ada orang kesurupan, kirim sendal antum. Tambah banyak mungkin jin yang masuk. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ini ya, Imam Ahmad didatangi oleh iblis. Itulah dia ikhwatifiddin, didatangi oleh iblis. Makanya ketika seorang sedang sekarat itu ada kedatangan iblis. Makanya tetap harus waspada. Makanya jangan merasa mari mencapai kemenangan, mari makanya onjak sana onjak sini merasa sudah menang, nggak tahu menang dari apa. Diterima amalan juga belum tahu. Menang dari hawa nafsu juga kapan ceritanya? Menang dari melawan setan juga ya belum meninggal. Ya. Jadi nggak tahu lah, yang ada memang seharusnya kita harus menangis sebenarnya. Bukan merasa bangga dan bahagia. Minal a'idin wal faizin, termasuk orang yang kembali suci. Itulah maksudnya wal faizin, dan yang berhasil. Terus baik, minal a'idin termasuk menjadi orang suci, yakin sudah suci kembali. Kalau sudah suci kembali berarti kan sudah tatakun dia. Ingat ikhwatiddin, ketika kita berpuasa la'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Dan ingat, kalau nggak takwa nggak terima. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah hanya dari orang-orang yang bertakwa. Kalau puasa kita tidak sampai pada la'allakum tattaqun, berarti tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatiddin. Ya, jadi al-huduru syayatin lil muhtadar, bahwasanya setan tetap hadir, ya datang menggoda, membujuk atau membuat orang murtad ketika sedang sekarat. Kaifiyatu qabduril arwah wa ikhtilafu ahwalihim fi dzalik. Bagaimana kaifiat pencabutan nyawa? Kaifiat proses pencabutan nyawa seseorang, karena adanya perbedaan antara nyawa yang satu dengan nyawa yang lain. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dari Minhal bin Amr, dari Zadan, dari Bara' bin Azib, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakziah ke jenazah salah seorang ansar. Fantahaina il qabr, maka kami pun sampai ke kuburan. Walamma yulhad, ketika kuburan sedang digali, fajalasa Rasulullah wa jalasna haulahu, maka kami pun duduk dan Rasulullah pun duduk dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah SAW. Jadi ikhwatiddin, di saat proses pengkebumian kita boleh duduk, tapi ingat bukan duduk di atas kuburan, ya nggak dibolehkan duduk. Ya duduk di tempat biasalah, di saat proses ya. Kemudian wa ka'anna ala ru'usina tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Apa maksudnya? Di kepala ada burung. Maksudnya di sini orang Arab kalau menunjukkan hening, untuk menunjukkan suasana hening, ucapannya seakan-akan di kepala kami ada burung. Karena orang yang tidak hening, burung tidak akan mau nemplok di atas kepalanya. Burung tidak akan mungkin bertengger di atas tempat yang bergoyang. Burung akan bertengger di tempat sesuatu yang hening, yang tenang. Nah, makanya kalau seperti ini nggak mau burung bertengger. Kenapa? Sibuk kali. Begitu. Ini menunjukkan hening, ya. Hening, mendengar apa arahan, apa yang akan diarahkan Rasulullah SAW pada mereka. Hening, dengar. Hening. Kemudian afiyadihi audun yang kutu. Di tangan Rasulullah ada tongkat. Tongkat yang dia gunakan untuk menggaris-garis. Kemudian menggaris fil ard, di tanah. Farafa'a ra'sahu. Lantas beliau mengangkat kepalanya. Wa qala ista'idu billahi min adabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur, kata beliau tiba-tiba. Marrataini aw salatan, 2 atau 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mulai menceritakan proses
pencabutan nyawa. Kata beliau, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh ka'annama wujuhuhum syams. Apabila seorang hamba mukmin yang akan berpisah dengan dunia menuju akhirat, maka turunlah para malaikat dari langit yang wajahnya sangat putih bagaikan matahari. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan mereka sambil membawa kain kafan dari surga. Ini bukan mengkafan si mayatnya, untuk mengkafan ruhnya. Kemudian wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa wangi-wangian surga. Luar biasa ya Khofiddin. Ya. Jadi di samping jasad yang mengkafaninya adalah manusia, sementara roh yang mengkafaninya malaikat. Kemudian Khofiddin, hatta jalasu muddal basar, dan mereka pun duduk di tempat sejauh mata memandang. Tempat sejauh mata memandang kira-kira berapa kilo? Kita lihat ini sampai nggak nampak. Berapa kilo? 4 kilo ada? 4 atau 5 kilo? Ada? Atau 1 kilo? Ya tergantung, kalau dia rabunnya 3 meter nggak nampak. Umumnya lah ya, umumnya kalau dia datar gitu ya sekitar gitulah, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gitulah. Disitulah para malaikat itu duduk ya, menunggu roh ini. Kemudian summa yaji'ul malakal maut alaihissalam, kemudian barulah datang malakal maut. Jadi lain nih Khofiddin, malaikat maut beda, malaikat yang menyediakan kain kafan untuk orang mukmin itu juga beda. Yang malaikat maut datang menghampiri yang akan meninggal karena dia akan mencabut nyawanya, sementara malaikat akan mengkafaninya jauh di mata memandang. Di situ di mereka menunggu. Hatta yajlisu inda ra'si, datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala si orang yang akan dicabut nyawanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik ya, keluarlah untuk mendapatkan rahmat, keluarlah untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi saqa fayakhudha, maka meneteslah ruh tersebut. Meneteslah ruh tersebut seperti menetesnya air dari tempat air. Nah, nih kalau kita umpamakan menetes, itu udah tertuang namanya ya, udah tertuang kalau begitu. Ini menetes, kita tahu gimana kalau proses menetes, pelan dia kemudian jatuh. Meneteslah Khofiddin, meneteslah roh tersebut seperti tetesan air yang jatuh ke tempat air. Kemudian fayakhudha, lantas diambil oleh malaikat. Jadi untuk arwah ruh orang mukmin dia tidak dicabut, tapi disuruh keluar. Ukhruji ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila ridwanillah maghfiratillah wa ridwani. Wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk mendapatkan ridho dan keampunan dari Tuhanmu. Meneteslah dia, langsung diambil oleh malaikat maut ya, diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadha lam yada'ahu fi yadihi tarfat ain. Kalau sudah dia dapat, dia genggam, maka tidak dibiarkan sebentar pun, sekejap pun. Hatta yaji'ul malakul hatta ya'khudha fa yaj'aluna fi dzalikal kafan. Dia ambil langsung dibawa ke malaikat yang sedang menunggu dan diletakkan di dalam kain kafan surga yang sudah disiapkan. Wa fi dzalikal hanut, dan dengan wangi-wangian surga tersebut. Fayakhruju minhu ka'atyabin nafkhin misk, maka keluarlah dari roh tersebut yang sudah dikafani ya, keluarlah
itu dengan aroma yang sangat semerbak. Bayangkan ikhwatiddin, aroma ataupun minyak wangi dari surga. Mungkin antum pernah mendengar di mana Rasulullah pernah bersabda, seandainya bidadari surga datang muncul di muka bumi ini, niscaya satu bumi ini akan mencium aroma wangi bidadari surga tersebut. Itu gimana? Apa mereknya itu parfum? Satu bumi. Gimana kuatnya? Ikhwatiddin, kalau kita parfum kita itu ya, yang dekat tentu lebih kuat. Semakin jauh semakin lemah, kan begitu. Ini enggak sama. Dekat, jauh, sedang, semua sama. Itulah luar biasanya parfum surga. Kalau kita dari jauh, wah, parfum siapa nih wangi kali? Begitu dekat, tuh, menyengat, kan begitu biasanya. Ya. Karena semakin dekat semakin kuat. Ini enggak. Ya, ini enggak. Parfum surga itu dekat, jauh, sedang, sama aromanya, sama-sama membuat wangi. Dan itu bidadarinya. Kan enggak disebutkan bidadari pakai parfum. Ya. Itu dia. Jadi kalau para istri antum nanti masuk surga bersama antum tuh wangi luar biasa. Dan khawatir enggak usah lagi cari-cari parfum, pakai parfum apa nanti, jangan. Enggak perlu dipakai Rexona, bau ketiak istri antum, enggak lagi. Sudah wangi semuanya. Ya. Disitulah memang titik nikmat yang luar biasa. Jadi keluarlah aroma wangi yang luar biasa dari si mayat. Wujida ala wajhil ard, yang belum pernah ada di muka bumi. Qala fayas'adunahu biha fala yamurru ala mala'i min malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Kemudian dibawalah roh ini ke langit. Tidak ada malaikat yang berpapasan, yang dilintasi oleh roh ini, kecuali mereka mengatakan, ini roh siapa kok wanginya luar biasa? Roh siapa ini? Kemudian fayaquluna fulanun wa fulanun bi asani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka mereka pun menyebutkan nama si fulan, oh itu si fulan dan fulan. Fulan bin fulan disebutkan dengan nama yang terbaik. Kan orang-orang punya julukan ikhwatiddin di dunia. Namanya siapa? Namanya Abdul Qadir. Panggilannya Mat Petot. Begitu? Kan begitu kan? Panggilannya. Namanya siapa? Namanya misalnya Zainab. Karena dia gendut dipanggil orang Bu Membot. Kan bisa seperti itu. Panggilan. Ya. Dan dia suka pula dipanggil itu misalnya. Suka. Kalau sudah dipanggil, terkenal dia dengan membotnya. Terkenal dengan gemuknya. Jadi, dia ini enggak dipanggil apa nama yang terhormat yang dipanggilkan pada dia. Ya mungkin Allahu a'lam bissawab, kalau dia punya titel, dengan titel-titelnya dipanggil. Profesor Doktor, gitu. Profesor Doktor Haji Fulan. Karena MA-nya 3, mama 3 kali MA-nya bisa 3. Ikhwatiddin, dalam masalah ini intinya nggak tahulah kita dipanggillah, disebutkanlah namanya yang terbaik yang pernah disebutkan di muka bumi ketika dia hidup. Itulah dia. Kemudian hatta yantahu biha ila sama, hingga sampai ke langit dunia, sama'id dunia. Kemudian fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, maka diminta untuk dibuka, maka dibukakanlah pintu tersebut, pintu langit tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabun ila sama'il lati talih, maka diumumkanlah ya dari mulai langit yang dekat sampai langit yang paling jauh, yang paling tinggi. Kemudian hatta yuntaha ila sama'is sabi', hingga sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqullahu azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tuliskan nama hambaku ini di tempat illiyin, tulisan yang tempat yang tertinggi. Wa'idu ilal ard, dan kembalikan ruhnya ke bumi. Ruhnya yang sudah sampai ke langit yang ketujuh, dan ditulis namanya fil illiyin, ya, maka disuruh Allah kembalikan dia ke bumi.
ikhwatiddin, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Karena aku ciptakan mereka dari bumi dan akan aku kembalikan ke bumi dan akan aku keluarkan dari bumi. Summa tu'adu ruhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ruh ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi, maka datanglah dua malaikat dan si malaikat ini menyuruh dia untuk duduk. Ini yang saya singgung tadi, ya. Setelah dikembalikan ruhnya ke jasad, datanglah dua malaikat dan dua malaikat ini mengatakan duduk. Duduklah dia, didudukkan. Kemudian fayaqulani lahu, maka ditanyakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Dia katakan Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka? Kemudian apa agamamu? Fayaqulu dinul Islam. Dia katakan agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum? Ditanyakan lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu. Fayaqulani lahu ma ilmuka? Apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku baca kitabullah, aku beriman dan aku mempercayainya. Fayunadi munadi minas sama, lantas muncullah suara dari langit, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Benar hambaku dan bentangkan untuknya karpet atau bentangan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan kepadanya pakaian dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu yang mengarah ke surga. Jadi hanya dibukakan pintu tapi belum bisa masuk. Hanya dibukakan apa? Ibu-ibu, apa yang dibukakan tadi? Pintu surga masih bersama saya, alhamdulillah. Ini waktu yang riskan ini untuk mata. Ya, pintu apa tadi? Surga. Itu kalau ngantuk nggak tahu tuh pintu Ustaz, pintu apa? Pintu lah pokoknya. Ya, dibukakanlah pintu dia ke surga. Ingat, hanya dibukakan, dia belum boleh masuk. Kemudian apa lagi Khafiddin? Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka berhembuslah angin surga, kemudian berhembuslah wangi-wangian surga ke kuburannya, ke tempatnya. Dia cium aroma surga. Dibukakan pintu, berarti kan dia bisa melihat surga. Tapi dari pintu aja dilihatnya lah rumah yang sedang menantinya di surga. Dilihatnya lah para bidadari-bidadari yang menantinya di surga. Oh, ini dia. Oh, di sini aku nanti ya. Oh, gitu. Dilihatnya, Allah alam mungkin ada juga manggil, "Bang, cepat bang," gitu. Kan bisa seperti itu. Ya kan, cepat bang. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa. Kemudian fayufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Jadi lapang sekali. Qala fayatihi rajulun hasanun alwajh. Kemudian dia pun didatangi oleh satu orang. Jadi setelah itu datanglah satu orang. Ada satu orang laki-laki datang. Hasanul wajh, wajahnya ganteng luar biasa. Hasanus siap, pakaiannya luar biasa indah. Tibur rih, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka. Dia datang mengatakan, bergembiralah dengan hal-hal yang dapat membuatmu gembira. Qala hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang dahulu pernah dijanjikan untukmu. Fayaqulu man anta? Ya, orang mukmin mengatakan, ente siapa? Kok ganteng sekali? Tiba-tiba datang dengan wajah yang baik, pakaian bagus. Ikhwatiddin, kalau ada orang yang datang ke rumah kita, orangnya ganteng, pakaiannya bagus, wangi, berseri-seri wajahnya, pasti kita katakan ini ada berita baik ini. Ya kan? Coba tiba-tiba datang, "Assalamualaikum." Tuk tak, assalamualaikum.
debt collector ini berarti ini ada kredit yang belum selesai. Khofiddin. Jadi orang seperti ini, ente siapa ya? Kok ganteng sekali, pakainya bagus, wangi lagi. Kemudian apa katanya? Wajuka yaji'u bil khair. Wajahmu itu terlihat membawa sesuatu yang baik. Fayaqulu ana amaluka sholih. Aku adalah amalan solehmu. Jadi kalau barang siapa yang ingin ditemani di dalam kuburannya oleh laki-laki ganteng, Bu, ya, maka beramallah yang banyak. Itu bukan suami kami, Ustaz. Bukan. Cemburu nggak ada, Ustaz? Nggak ada cemburu situ dalam barzakh ceritanya. Ya, itu ditemani, ya Bu, ya, ditemani. Di sini disebutkan laki-laki. Apa yang laki-laki ditemani oleh laki-laki, perempuan temani oleh perempuan. Mana tahu kan ibu-ibu nanti yang masuk surga apa dapat nikmat? Nggak mahram, nggak boleh dua-duaan, haram. Gitu. Ya, tidak ikhwatiddin, udah nggak ada lagi ceritanya itu. Ketika nyawa sudah cabut, sudah ada lagi hukum-hukum yang di dunia. Jadi ikhwatiddin, rahimanallahu wa ikum, ditanya, Anda ini siapa? Aku adalah amalan solehmu. Jadi kalau mau ditemani oleh seorang yang ganteng, wajahnya baik, pakaiannya bagus dan aromanya wangi, sekarang saatnya persiapkan dengan cara apa? Banyak beramal soleh. Kalau tidak, yang datang buruk rupa sebagaimana berikut ini. Kemudian apa kata orang mukmin ini ikhwatiddin? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan hari kiamat. Ya wajar ikhwatiddin, dia kepingin masuk ke dalam surganya. Orang bidadari, bang. Siapa gak kepingin cepat-cepat? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan hari kiamat. Lama kali kira-kira. Bahasa kita lama kali hari kiamatnya. Ikhwatiddin, itulah dia. Harta arja ila ahli wa mali, hingga agar aku bisa kembali kepada hartaku dan keluargaku. Kembali harta yang ada di surga dan keluarga-keluarga yang ada di surga. Itu doa orang mukmin. Ya Allah cepatkan hari kiamat, cepatkan hari kiamat. Kalau kita doanya apa? Ya Allah cepatkan hari kiamat. Kemudian ikhwatiddin, innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sami malakun sudul wujuh wa ma'ahum musuh fayajlisuna minhum dal basar. Seorang hamba yang kafir, kalau dia akan meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turunlah malaikat yang wajahnya hitam. Wajah si malaikat hitam legam. Kalau tadi apa? Putih bagikan matahari, ini hitam legam wajah si malaikat. Kemudian dia juga bawa kain kafan. Tapi ikhwatiddin, kain kafan ini diambil dari neraka. Ya. Sumuh namanya, musuh. Kemudian mereka pun duduk di sejauh mata memandang, sama seperti yang pertama. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga dia duduk di dekat kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Fa yaqulu ya ayyatan nafsul khabisa ukhruji ila saqati minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, maka dicabutlah nyawanya bagaikan besi yang berduri yang dililitkan oleh goni. Kemudian dicabut dengan paksa sehingga berputusanlah urat-uratnya. Itulah dia. Fatufarriqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufud min sufil mablul. Maka ditarik paksa nyawanya. Kalau tadi kan disuruh keluar bagaikan tetesan air. Ini enggak, dipaksa. Fayantazi'u, dipaksa bagaikan besi yang berduri yang dililit oleh goni. Dipaksa, ya, dililit oleh goni. Tahu kan goni yang dulu, bukan goni sekarang. Kalau suf itu ikhwatiddin, apa ya? Suf itu pakaian yang dibuat dari bulu domba. Ya, pakaian dibuat dari bulu domba. Jadi kalau kita umpamakan ya seperti itulah. Goni-goni yang serat-serat itu, goni apa namanya? Yang kuning. Emang sekarang nggak dipakai lagu dah. Hah? Apa? Iyalah, itulah dia. Ya. Kalau sekarang kan goni itu banyak plastik kan, goni plastik. Ini enggak, yang dari
serat itu kalau dibasahkan, dililitkan ke besi yang berduri, tarik itu bagaimana? Kan tertarik serat-serat goninya, ya kan? Begitulah ikhwatiddin. Maka tertariklah semua otot-otot orang kafir tersebut, karena ditarik dengan paksa. Fa idza akhadha fayakhudha, diambillah nyawa tersebut. Fa idza akhadha lam yada'uha fi yadi tarfatal ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Dan ketika sudah keluar tak dibiarkan sampai langsung diletakkan ke kafan yang dari neraka tersebut. Fa yakhruju minha ka'antan rihi jifatin. Maka keluarlah aroma busuk yang belum pernah ada di muka bumi. Aroma busuk bangkai yang belum pernah ada di muka bumi. Itulah bau yang keluar. Kemudian dibawalah ke atas, dan setiap kali dibawa ke langit, setiap kali berpapasan dengan malaikat, malaikat bertanya, "Ma hadzal ruh al-khabith?" Ini ruh siapa ini? Baunya luar biasa. Ruh siapa ini? Bau tengi, begitu. Bau luar biasa. Bau siapa ini? Kemudian maka disebutkanlah fulan bin fulan. Oh, itu ruhnya fulan bin fulan. Bi akbahi asma'ihi, disebutkan namanya yang paling buruk yang pernah disebut semasa di dunia. Itulah dia, sebagai ungkapan penghinaan terhadap ruh tersebut. Allati kanat yusammi biha fid dunya. Summa yuntaha bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Kemudian sampailah ke langit dunia, dimintakan untuk dibuka, tapi tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membukakan. Summa yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami dan bertakabur dengan ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Oh, berarti jarumnya gede ya Ustaz ya. Jarumnya jarum besar itu berarti sampai hingga unta masuk ke lubang jarum. Ikhwafiddin, maksudnya itu suatu hal yang mustahil. Kalau bahasa orang Arab begitu, yaitu aku tidak akan datang, misalnya, hingga unta masuk ke lubang jarum. Itu artinya nggak akan datang. Kalau bahasa kita apa? Bahasa yang mustahil. Bagaikan menegakkan benang basah. Bisa benang basah ditegakkan? Ya sebenarnya bisa aja kalau benangnya tebal. Tebal dicelup dengan lilin, tegakkan, dibasahkan, bisa aja. Tapi kan umumnya tidak. Yang namanya benang itu ya tipis. Namanya benang, tegakkan benangnya. Artinya apa? Menegakkan benang basah sesuatu yang perbuatan yang mustahil, gak akan mungkin. Demikian ikhwatiddin. Atau ada ungkapan yang lain yang mustahil? Hah? Apa? Ungkapan yang mustahil? Apa? Membelah air. Bagaikan membelah air. Ya bisa juga lah. Kalau membelah lengkong bisa ya, membelah bisa. Bisa juga. Taib ikhwatiddin. Padahal kan Nabi Musa pernah membelah air ya. Taib itulah dia. Kemudian ikhwatiddin, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka wafan belum lagi. Kemudian fayaqulu azza wa jalla, maka Allah juga berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla tutrahu ruhuhu turhan. Kata Allah, tuliskan namanya di sijjin fil ard, ya, di sijjin ard, yaitu tempat neraka sijjin di bumi yang paling bawah, dan ruhnya pun dilemparkan ke bumi. Kalau tadi kan dikembalikan, ini enggak, dilemparkan ke bumi. Summa qara'a, lantas beliau membacakan, wa man yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama.
Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka dia itu seperti jatuh dari langit, fatahtafu tayr, lantas disambar oleh burung, au tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dia dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat fayujlisanihi, dan juga sama disuruh dia duduk. Sudah dikembalikan ruhnya ke jasadnya, kalau bahasa kita kan ini sudah hidup lagi, ya kan? Tapi ini hidupnya hidup alam barzah, Khofiddin. Fayujlisanihi, lantas malaikat ini menyuruh orang ini untuk duduk. Fayuqulani lahu, dia katakan, dia tanya, "Man rabbuka?" Siapa nabimu? Fayaqulu hahu ladri, dia kata, enggak tahu. Kemudian fayaqulu ma dinuka, ditanyakan, apa nabi, apa agamamu? Fayaqulu hahu ladri, dia katakan, hahu saya enggak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Yaqulu hahu la adri, dia kata enggak tahu. Ya namanya sudah pertanyaan di alam barzakh sudah. Dia katakan enggak tahu. Jadi Khofiddin, ada juga di antara kaum muslimin yang mau mengajarkan apabila enggak tahu. Ketika sudah dikebumikan, dipegang nisan, Fulan bin Fulan. Kalau datang malaikat mengatakan man rabbuka, katakan Rabbi Allah. Coba bayang orang Indonesia, tidak hanya di dunia dia ngopek kalau ujian, di alam barzakh diusahakan juga cari kopean. Tahu kan ngopek, ya kan? Jadi minta kasih tahu. Khofiddin ini bukan ngapal. Menjawab pertanyaan walaupun hanya 3, ini bukan dari hafalan, bukan dari kecerdasan. Kalaupun dia mendengar apa yang kita ucapkan, fulan, kalau meninggal, kalau kadang malaikat mengatakan ma rabbuka, katakan Rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah, dia akan menjawab sesuai dengan keimanannya. Walaupun dia bisa mendengar, nanti akan kita sebutkan apakah mayat bisa mendengar apa tidak. Bisa dia mendengar, tapi nggak bisa mengulangi lagi karena jawaban itu sesuai dengan kadar keimanan. Jadi nggak usah diberi kopean, tuliskan, taruh, diselipkan dia kain kafannya. Mana tahu ketika mau ditanya, sebentar malaikat, buka dulu, diselipkan di kain kafan. Masya Allah, kan parah kali Khofiddin. Di akhirat juga diajarkan bagaimana cara berkhianat. Itulah dia. Atau ada yang takut kalau seandainya pakai kertas kan bisa rusak, itu pakai lembaran aluminium. Kan biasa kalau jimat-jimat itu ditulis di atas lempengan aluminium, kertas tapi seperti aluminium. Kata kalau itu kan bisa awet. Itu ya Khofiddin. Tak apa tadi Pak pertanyaannya? Mau rabbuka? Rabbi Allah. Masya Allah, apa bisa lah seperti itu. Sama ya Khofiddin, kalau di Saudi Arabia kan tidak boleh orang mengusap-usap dinding kuburan Rasulullah. Tapi kalau dibiarkan semua akan mengusap-usap, ya kan? Jadi karena dijaga terus, akhirnya apa? Ditulis sambil lewat lempar, kirim salam pada Rasulullah, lempar. Begitu dipala-palain. Itulah dia. Ya, itulah kita. Baik. Jadi orang ini Khofiddin, ya, nggak bisa menjawab, semuanya nggak bisa, orang kafir dia. Kemudian, fayunadi munadin minas sama an kadzaba fa afrishu lahu minan nar. Dia pendusta, artinya mendustakan agama Allah, maka bentangkan untuknya api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu neraka. Ya Khofiddin, kalau sudah pintu neraka dibukakan, yang datang apa? Tentu panas, bau busuk, apalagi ya semua yang membuat penderitaan dibukakan untuknya. Memang dia belum bisa masuk neraka.
Kemudian fayatihi min harriha wa sumumiha, maka dia pun terkena panasnya neraka dan bisa-bisa api neraka. Fayudayyiqu alaihi qabruh, dan kuburnya pun menyempit, hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai rusuknya menyatu begini. Rusuk kan begini nih, rusuk begini ya. Karena sudah dikencet, rusuknya menjadi begini. Itulah dia. Ya, hatta takhtalifa dal'uhu. Wa ya'ti rajulun qabihul wajh. Kemudian dia didatangi seorang laki-laki yang buruk rupa. Ikhwatiddin, kalau kita berteman dengan laki-laki yang rupanya buruk, orangnya hitam, hidungnya dikit, matanya sipit, kemudian ada sumbing dikit misalnya, kemudian pokoknya buruklah wajahnya. Ada tembong di sini misalnya, berbulu lagi, misalnya begitu. Ya tentu kan, kira-kira antum aja nggak? Yuk jalan-jalan dengan saya ke mall gitu. Gitu. Tentu kan tidak. Janganlah, cari yang lain. Kenapa? Anti jeleknya nular. Nggak ada yang betah, Ikhwatiddin. Apalagi kalau akhlaknya juga buruk. Masya Allah, itu luar biasa. Lebih parah lagi. Kalau seorang yang wajahnya buruk, jelek, tapi akhlaknya bagus, orang masih bisa nyaman. Masih bisa nyaman. Ikhwatiddin, pertama sekali saya berteman dengan orang Sudan. Orang Sudan tahu kan dari mana? Bukan dari Amerika tuh. Dari Afrika. Hitam. Begitu, ya Allah hitamnya. Putihnya hanya kelihatan ketika dia sedang tertawa. Giginya dengan matanya. Itulah dia. Tapi karena akhlaknya bagus, kita bertemu setiap hari, ya lama-kelamaan kita terbiasa. Yang kita rasakan nyaman adalah akhlaknya. Ada yang kita berteman dengan orang ganteng, putih, orang Arab kan, Suria lagi, tapi akhlaknya nggak bagus, jengkel kita melihatnya. Itulah Ikhwatiddin. Makanya wajah manusia seburuk-buruknya dia, kalau kita sudah terbiasa, itu nggak buruk lagi. Sebagaimana wajah manusia secantik-cantiknya dia, kalau sudah terbiasa, ya menjadi biasa. Seorang laki-laki biasanya cari pasangan yang cantik apa yang jelek? Jelek. Hah? Alah, nggak jujur. Apa? Cantik tuh, jujur memang iya. Ustadz juga gitu, iya betul sama kita. Semua kita ya begitu. Pasti kepinginnya yang cantik menurut kita. Ya, walaupun kan masing-masing mata ada level-levelnya. Kalau ini agak putih sedikit aja udah cantik dia begitu. Tapi Ikhwatiddin, kalau sudah kita lihat dari mulai dia tidur sampai tidur kembali, pasti nanti ya sudah biasa-biasa saja. Yang tinggal hanya akhlak. Itulah dia. Ya. Sekarang para pemuda-pemuda sekarang ini itu dia, tidak apa-apalah, yang penting cantik dan bening. Makanya kan akhwat-akhwat ini berlomba putih sekarang, Ikhwatiddin. Apa saja obat yang penting bisa membuat putih sudah dibuat, walaupun akhirnya jadi keputihan. Itu termakan apa namanya? Termakan iklan. Termakan iklan. Jadi orang ini Ikhwatiddin, ya, makanya dalam Islam kalau mencari pasangan itu harus yang akhlaknya bagus, insya Allah. Gak percaya, cobalah. Itu dia. Antum yang sudah, kami yang sudah kadung gimana Ustaz? Ya tidak, coba sekali lagi. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini didatangi oleh seorang laki-laki yang buruk rupa, Ikhwatiddin, buruk rupa. Kemudian bukan hanya sekedar itu, qabihus thiyab, pakaiannya juga busuk. Wa muntinur rih, baunya juga luar biasa busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka. Inilah, terimalah apa yang membuat kamu susah. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepada kamu. Fayaqulu man anta fayajuka wajuh yaji'u bisyar. Kamu ini siapa? Kok wajahmu tuh mengerikan sekali, sepertinya sedang membawa sebuah keburukan. Qala ana amulukal khabith. Aku adalah amalan burukmu. Ikhwatiddin,
Jadi sekarang kesempatan kita, mau didampingi oleh siapa? Oleh seorang laki-laki yang ganteng, tampan, bajunya wangi, atau yang buruk rupa. Sekarang saatnya. Sekaranglah setting sekarang. Nanti didapatnya di kuburan. Kalau ternyata amalan kita buruk, nah ini yang begini datangnya. Kemudian ikhwatiddin, fayaqulu ana amaluka khabith. Aku merupakan amalan burukmu. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Dia katakan, ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat. Jadi minta jangan sampai hari kiamat. Kenapa dia nggak mau hari kiamat? Kalau dia hari kiamat, dia akan masuk ke yang sudah dibukakan tadi pintunya. Kamu nanti masuk sini loh. Jadi mungkin dia sudah lihat di malaikat. Kira-kira diancam malaikat. Begitulah. Ya. Setiap yang mengerikan sudah dia lihat itu dari situ, ikhwatiddin. Sudah dia lihat. Ya. Begitu dia bayangkan, gimana dia berdoa, ya Allah jadikan hari kiamat. Ini kalau hari kiamat masuk ke dalam sana. Yang sudah dia lihat bagaimana dahsyatnya azabnya yang disiapkan Allah untuk dia. Makanya orang mukmin itu mengatakan, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah. Udah gak sabar, masya Allah, gak sabar. Ingin didampingi oleh para bidadari untuk berehat di taman-taman surganya. Udah gak sabar dia, cepatkan hari kiamat. Awak minta, ya Allah janganlah. Kita bilang jangan, ya Allah cepat kali, jangan. Ada yang belum nikah lagi masalahnya. Itu ikhwatiddin. Jadi itulah doa orang mukmin, orang-orang yang yang kafir, beda-beda. Kemudian ma'rifatul mayyit miman yaghsiluhu wa yujahhizu. Mayat itu mengetahui siapa yang memandikan dia dan siapa yang menyelenggarakan dia. Hanya saja dia nggak bilang. Kalau bilang lari orang. Habis dikafankan, diusung, makasih ya Pak. Kan repot jadinya. Itu bisa bubar ikhwatiddin, nggak ada yang mau mengusungnya lagi. Tapi sebenarnya mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita ya'rifu may yahmiluhu. Sesungguhnya mayat itu mengetahui siapa yang mengusungnya. Wa may yughassiluhu, dan siapa yang memandikannya. Wa may yudallihi fi qabrih, dan siapa yang ikut memasukkan dia ke dalam kuburan. Jadi kalau dia lihat ada orang tua yang memandikannya anak-anaknya, kemudian yang mengusungnya juga anak-anaknya, yang memasukkan ke dalam kuburan juga anak-anaknya, kan senang dia ikhwatiddin. Masya Allah, anakku yang mengusungku, yang memandikanku. Nah, sekarang si anak banyak yang nggak pandai memandikan orang tua. Anak-anaknya mana nih mandikan orang tuanya? Bapak aja Pak, bapak aja. Takut yang memandikan orang tuanya. Masya Allah, itulah ikhwatiddin. Ya nggak berani. Kenapa nggak berani? Itu kan orang tua kita. Seorang itu boleh memandikan yang lain jenis, istrinya boleh, tapi hanya istrinya, anaknya nggak boleh. Misalnya seorang anak memandikan ibunya nggak boleh, atau putrinya nggak boleh, kecuali antara suami dan istri. Istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Makanya kata Rasulullah, seandainya memungkinkan, kata Aisyah, tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali hanya istri-istri beliau saja. Kecuali hanya istri-istri beliau saja. Kemudian kalau istri antum kalau hanya satu, gimana cara mandikannya? Kan paling tidak 3, supaya bisa memandikan hanya istri-istri saja. Itu dia. Loh ini nyata, hampir antum gak usah ketawa. Begitu dia. Jadi kalau seandainya istrinya hanya satu, berarti ya orang lainlah yang bisa memandikannya. Jadi sunnah ini nggak bisa diamalkan. Ya nggak apa-apa nggak bisa diamalkan. Saya juga satu masih. Jadi bukan harus gara-gara sunnah yang ini supaya bisa dimandikan begitu. Atau kalau seorang istri atau suami terbiasa memandikan, dia sendiri juga bisa. Karena kalau di Saudi sana, yang memandikan itu satu orang aja.
Ada meja khusus, ya dia membalik-balikkan sendiri. Itu Khofiddin. Kalau kita kan sekarang mangku 5, yang nyiram 3, yang nonton 10. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu aib. Kadang-kadang, oh ada pekongnya di sana. Oh ada tembongnya, oh ada panunya. Nggak boleh, itu aib Khofiddin. Harus ditutup. Sesikit mungkin orang menyelenggarakannya, yang memandikannya. Itu ya, kadang-kadang kan kita keluar cairan, ya kan? Kadang-kadang keluar aroma bau. Kadang-kadang ketika mandikan itu kutu pada keluar. Orang-orang ini kan banyak tafsirannya. Ketika keluar kutu, oh ini tandanya begini. Ini rahasia ilahi. Rahasia ilahi katanya. Ditafsirkan macam-macam. Ada mata yang terbelah, nggak bisa ditutup karena sudah kelamaan. Bisa, wah ini buat neraka ini. Kenapa? Mata terbelalak. Padahal memang begitu, kalau orang sudah meninggal dicabut nyawanya, mata terbelalak, maka segera ditutupkan. Itu ya Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu dalam masalah ini, seorang yang meninggal, dia mengetahui siapa yang menyelenggarakannya. Jadi kalau antum maunya anak-anak antum saja yang akan menyelenggarakan, silahkan ajarkan anak-anak gimana cara menyelenggarakan mayit. Demikian Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kan sedih kan kalau kita lihat, aduh orang lain lagi anak saya tahu apa, yaitu kita. Gara-gara kita nggak mengajarkannya. Ya, gara-gara kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk menyelenggarakan mayit. Mengusung anak kita di belakang, naik mobil, yang lain jalan kaki yang ngusung. Demikian Khofiddin. Yang mau masuk ke dalam kuburan, siapa yang masukkan? Anaknya Pak, takut kotor. Agak bapak aja Pak, nanti saya kasih duit. Pernah begitu. Khofiddin, padahal mayit tahu. Hanya saja dia nggak bisa ngomong. Tahu Khofiddin. Ya, ketika dimandikan dia tahu, hanya saja nggak bisa ngomong. Alhamdulillah nggak bisa ngomong. Alhamdulillah nggak bisa ngomong. Apalagi ketika sudah dimasukkan ke kuburan gitu kan, makasih Pak ya terakhir. Itu sangat membuat orang bisa bubar dari tempat kuburan. Kemudian Khofiddin, faqala Ibnu Umar wa huwa fi majlisi, mimman sami'ta hadza, kata Abdullah bin Umar, kamu tahu dari mana itu? Ini kan masalah gaib. Ya kan? Kamu tahu dari mana kalau mayit itu? Berkata Abdullah bin Umar, kamu tahu dari mana? Dari Sa'id bin Khudri, ya. Kamu tahu dari mana? Aku mendengar ini. Qala min Abi Sa'id, aku mendengarnya langsung dari Abu Sa'id. Fantalaqa Ibnu Umar ila Abi Sa'id. Lantas Abdullah bin Umar pun pergi ke Abu Sa'id Al-Khudri menanyakan kebenaran cerita ini. Faqala ya Abu Sa'id, mimman sami'ta hadza? Ya Abu Sa'id, kamu dengar hadis ini dari mana? Qala min Nabi SAW, dari Nabi SAW. Jadi jelas dia, memang ucapan Rasulullah SAW. Kemudian kalamul janazah, sima'u kalamahu. Kemudian jenazah juga bisa ngomong. Itu dia, jenazah juga bisa ngomong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id, yaqulu Rasulullah sallallahu, Rasulullah SAW bersabda, idza wudi'al janazatu wahtamalaha rijal ala a'naqihim, apabila jenazah sudah diletakkan dan diusung di atas pundak-pundak orang, fa in kanat sholihatan faqala qaddimuni, apabila dia orang soleh maka dia akan berkata segerakan saya. Wa in kana ghairu sholihah, kalau ternyata mayatnya tidak soleh, qala dia berkata ya wailaha aina tadhhabuna biha, jangan berkata kalian bawa kemana saya ini. Yasma'u sautaha kullu syai, ucapan si mayit ini didengar oleh semuanya, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'a halisan lasu'iqa, kalau seandainya manusia mendengar, misalnya mereka akan jatuh pingsan. Itu dia. Jadi ketika kita mengusung mayat, kalau mayatnya orang mukmin, dia kata cepat pak, jangan lambat-lambat. Ini kita nggak lambat-lambat.
Pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Orang mau cepat masih dilambat-lambatkan. Langkah pertama, langkah kedua. Ada lagi Khofiddin mau jalan masih nyuruh lagi di bawah. Ada nggak? Nyuruh bentar. Kenapa? Takut didatangi. Lama sekali prosesnya. Ada yang sudah di teras ini tinggal di bawah. Kata sampun Pak Lurah, sekretaris Pak Lurah, sekretaris desa, kepala STM. Masya Allah. Ini kalau orang soleh dah geram nih. Lama kali. Kalau mau kata sambutan, tadilah ketika diproses ya, ketika dimandikan, ketika dikafankan. Kenapa sudah di teras tinggal di bawah masih? Sambutan dari Pak Lurah. Enggak ada. Mana Pak Lurah? Enggak ada. Yang mewakili. Datang yang mewakili. Sambutan dari kepala desa. Sambutan dari STM. Itu udah setengah jam. Kemudian begitu mau diangkat, nah, udah mulai ini kan si mayit, udah mulai satu langkah, ya Allah lama pakai rem lagi 3 kali. Tuh ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Makanya banyak hal-hal yang tak sunnah dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita yang terkait dengan masalah jenazah. Kalau dia soleh, dia katakan segerakan Pak, segerakan. Itu nggak didengar oleh kita. Itu kalau didengar, buat tahu lah itu. MC-nya, iya sebentar. Kalau kedengaran oleh MC-nya, iya. Gitu ya Khofiddin. Kalau ternyata dia orang yang tidak soleh, ya, maka dia dibawa dikatakan, mau kemana kalian bawa saya? Jadi ternyata si jenazah itu bisa bicara, hanya saja kita tak mendengarnya. Itu dia Khofiddin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyuruh kita untuk menyegerakan. Mengapa? Kalau seandainya dia orang soleh, berarti kalian sedang mengantarkan dia ke surganya dia, ke nikmat ke nikmat kuburnya. Kalau ternyata dia orang yang toleh, orang yang nggak baik, berarti kalian segera meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak kalian. Segera kalian letakkan, karena ini orang buruk ini. Jadi kedua-duanya tetap harus disegerakan. Jadi jangan sampai kita tahu ini orang korupsi, nggak sholat, lama-lamakan aja lah. Kasihan nanti dia cepat-cepat, nanti diazab dalam sana, lama-lama lah, begitu. Nggak gitu juga ikhwatiddin, ya. Kemudian langit menangis terhadap si mayit. Langit menangis. Ini untuk orang-orang yang soleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Musa bin Ubaidah, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin illa walahu babani. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia memiliki 2 pintu. Babun yas'adu minhu amaluh, pintu tempat naiknya amalannya, wa babun yanzilu minhu rizquhu, dan satu pintu lagi tempat turunnya rezekinya. Tempat turun rezekinya. Jadi 2 pintu. Pintu tempat naik amalannya dan pintu tempat turun rezekinya. Fa idza mata bakaya alai. Apabila meninggal, 2 pintu ini akan menangis. Mengapa? Karena sudah pensiun. Enggak terpakai lagi. Amalannya sudah tidak ada, rezekinya sudah habis, putus. Tidak lagi. Habis sudah rezekinya. Fadzalika qauluhu fama bakat alaihimus sama wal ardu ma kanu munzarin. Dan tidak menangis pada mereka langit dan bumi, dan juga tidak ditangguhkan. Ini ditujukan kepada Fir'aun dan keluarga Fir'aun yang mati. Ya, maka tidak menangis langit dan bumi. Tidak menangis langit dan bumi. Tapi kalau orang beriman, maka akan menangislah pintu-pintu langit. Langit dan bumi akan menangis. Kemudian fuza'atul qabr, bagaimana seramnya kuburan. Bagaimana seramnya kuburan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buhair, annahu sami'a Hani'an maula Utsman qala,
bahwasanya dia mendengar Hani bin Utsman berkata, qala kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Apabila Utsman bin Affan berdiri di dekat kuburan, dia pun menangis hingga basah jenggotnya. Faqila lahu tudhkarul janna wan nar. Apakah kamu mengingat surga dan neraka? Fala tabki wala tabki min hadza. Janganlah kamu menangis dikarenakan ini. Qala, dia berkata, inna Rasulullah qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, kata Utsman, innal qabra awwalu manzili al-akhirah. Sesungguhnya kuburan merupakan tempat yang pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia berhasil melewati kuburan dengan, maksudnya melewati fitnah kubur dengan baik, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'du ashaddu minhu. Kalau dia enggak berhasil selamat, maka setelahnya itu lebih parah. Jadi khabirin, kalau berhasil dia di kuburan, di alam barzakhnya, akhiratnya akan lebih mudah. Tapi kalau enggak berhasil, akhiratnya akan lebih parah, lebih dahsyat. Faqala Rasulullah sallam, ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabr afza'u minhu. Aku belum pernah melihat ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang kuburan. Gak tahu tuh gimana ngerinya. Aku belum pernah melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan ketimbang kuburan. Kuburan merupakan gambaran yang sangat mengerikan. Gelapnya, siksaannya luar biasa. Kemudian yang terakhir untuk sesi kedua ini, masih ada lagi sisanya untuk sampai maghrib. Khitabul qabr li mayyit. Kuburan juga bicara dengan si mayit. Kuburan bisa bicara dengan mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dufinal 'abdul mu'min qal qabr marhaban wa ahlan." Apabila seorang hamba mukmin dikebumikan di kuburannya, maka kuburan berkata, "Ahlan wa sahlan." Selamat datang wahai hamba yang mukmin. Jadi kuburan mengatakan ahlan wa sahlan. Ya sama seperti kalau kita menyambut tamu yang kita senangi, ya. Misalnya apa? Misalnya Pak Jokowi datang. Misalnya antum SMS Pak Jokowi, besok saya singgah ya ke rumahmu. Gimana kira-kira yang antum buat? Aduh, Jokowi pula yang datang. Enggak begitu. Pasti ketika dia datang, Masya Allah, itu merupakan sebuah kehormatan. Ya, kehormatan. Atau teman-teman kita yang sudah lama nggak ketemu, kemudian dia katakan, saya mau mau datang ya ke rumahmu ya. Orang-orang yang kita sayangi, apalagi mantan, Masya Allah, mantan dulu. Dia pernah punya pacar semasa SMA, sekarang ini dia sudah sekian tahun lah nggak bertemu. Tiba-tiba datang SMS, saya singgah ya, saya si Fulan. Oh, iya kah? Di mana sekarang? Masih ganteng atau udah keriput? Begitu kira-kira. Kan senang kedatangan kawan-kawan lama, iya kan? Maka kita katakan ahlan wa sahlan, selamat datang, gitu. Kalau bisa keset kaki dibuat namanya welcome, ya kan? Welcome, welcome. Kalau bisa buat umbul-umbul, selamat datang para tetamu-tetamu yang mulia. Ini kan namanya ikhwatiddin berbicara. Jadi si kuburan akan mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Amma in kunta la ahabba min may yamshi ala zuhri ilayya. Sungguh kamu adalah orang yang paling kusukai yang pernah berjalan di atasku. Kamu adalah orang yang paling kusukai yang pernah berjalan di atasku. Artinya di atas bumi. Dia kan sekarang berada di bawah bumi. Fa'id
wulitu kal yaum, hari ini aku yang akan bertanggung jawab terhadapmu. Kata si bumi, si kuburan. Wasirta ilayya, kamu sekarang berada di dalamku. Fasataro soni'i bika, dan kamu akan lihat apa yang aku perlakukan untukmu. Bagaimana akan aku sambut dirimu, kau akan lihat sendiri. Fayattasi'u lahu mudal basar, maka akhirnya bumi pun meluas sejauh mata memandang. Fayuftahu lahu babum minal jannah, maka dibukakanlah pintu surga. Itulah perlakuan bumi terhadap hamba mukmin yang baru dikebumikan. Jadi begitu ikhwatiddin, ahlan wa sahlan, engkau adalah orang yang paling kusuka yang pernah berjalan di atasku. Sekarang engkau berada di atasku, sekarang engkau berada denganku, aku yang tanggung jawab. Udah, kamu akan lihat bagaimana perlakuanku terhadapmu. Kamu akan puas lah, pasti kamu akan puas. Kenapa? Tamu agung datang, ikhwatiddin. Tamu agung. Makanya orang yang mukmin, jangankan manusia, bumi aja senang menerimanya. Ya, jangankan orang-orang manusia, bumi saja senang. Ikhwatiddin, kamu akan lihat nanti apa yang aku lakukan terhadapmu. Maka diluaskanlah sejauh mata memandang, luas. Kemudian dibukakan pintu surga. Inilah dia perlakuan bumi terhadap si hamba mukmin, dan itu diomongin oleh si bumi. Wa idadu final abdul fajir awil kafir, apabila yang dikebumikan itu orang kafir atau orang penjahat, seorang penjahat. Qal qabr, berkata kuburan. Qalahu al qabru, berkata kuburannya, la marhaban wala ahlan, enggak ada selamat datang. Begitu. Kalau bahasa kita, ngapain ente kemari? Kira-kira. Tapi kan mau enggak mau memang harus dikubumikan. La marhaban wala sahlan. Kalau tadi kan marhaban ahlan, marhaban wa ahlan. Ini la marhaban, la ahlan. Enggak ada selamat datang. Kemudian ama in kunta la abghadu may yamshi ala dhahri ilayya. Sungguh ente ini adalah orang yang paling kubenci yang pernah berjalan di atasku tadi. Yang pernah berjalan di atasku. Fa idzulitul kalyum sirta ilayya, sekarang aku yang bertanggung jawab terhadap dirimu dan engkau sekarang berada di dalamku. Lantas fasatara soni'i bika, kamu akan lihat apa yang akan kuperlakukan terhadap dirimu. Kamu dulu macam-macam di atasku ya, sekarang biar tahu ente dulu apa yang akan kulakukan terhadap dirimu. Kalau tadi bolehlah, sekarang tengok ya, sebentar lagi ngancam ya, bumi pun akan ngancam. Qala fayaltaimu alaihi hatta yaltaqi alaihi fatakhtalifa adla'uhu, maka bumi pun menyempit hingga tulang rusuknya tergencet dan berselisih begini ya. Jadi ini terjepit sampai remuk akhirnya. Kemudian ikhwatiddin, kalau Rasulullah SAW bi asabihi, beliau mengatakan, mengisyaratkan dengan begini, maka bersatulah tulang-tulang rusuknya begini, kata Rasulullah. Tulang rusuk kan begini dia, tulang rusuk kita kan, Kang dia begini sudah, remuk, sudah menyatu. Kemudian fa'adakhala ba'daha fi jawfi ba'd, maka masuklah yang satu dengan yang lain begini jarinya. Fayuqayyidullahu lahu sab'ina tinninan, lantas Allah lilitkan padanya sab'ina tinninan, 70 ular. Law anna wahidan minha nafakha fil ard, seandainya ular ini satu ekor saja meniupkan bisanya di bumi, ma'ambatat syai'an ma baqiyatid dunya, maka tidak akan ada lagi yang tumbuh di muka bumi ini apapun, dan tidak akan awet ini dunia, artinya akan hancur dunia. Itu satu ekor saja. Ngeri kan bisanya. Kemudian fayan hasnahu, maka ular ini pun mulai mematukinya dan menggigitnya. Wa yakhdishannahu, dan mulai merobek-robek tubuhnya. Hatta
yuqdabi ilal hisab, hingga hari hisab. Berarti ikhwatiddin, terjawablah pertanyaan tadi bahwasanya azab kubur itu diantaranya sampai hari kiamat. Gak semua sampai hari kiamat, ya. Sampai hari kiamat. Nanti akan disebutkan secara detail. Qala Rasulullah sallallahu, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah, sungguhnya kuburan itu bisa menjadi salah satu taman surga, au hufratun min hufril nar, ataupun salah satu di antara lubang-lubang neraka. Akhrajahul Bukhari. Itulah ikhwatiddin untuk sesi yang kedua. Nanti akan kita bahas juga mengenai dimnul likulli syai' likulli ahad. Kuburan itu akan menyempit untuk semua orang, baik yang mukmin maupun yang kafir. Tidak hanya untuk orang kafir aja, untuk semua orang bumi itu akan mengecil dan akan merapat ataupun akan menyempit untuk semua orang. Lantas bagaimana? Saksikan setelah berikut ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafur.